jadi pertemuan pertama di apa ya di gabung sama pertemuan dua karena kita kemarin kan sempat nggak masuk. Jadi nanti mungkin ada sedikit membahas mengenai kontrak kuliah ya. Jadi teman hari ini kita bahas kontrak kuliah dulu, terus nanti ada sedikit materi gitu ya terkait dengan materi pertama. Tapi materi pertama ini nanti lebih banyak ke pemahaman dari mata kuliahnya dulu. Karena mungkin materi dari mata kuliah estetika itu kan lumayan absurd gitu ya, istilahnya. Agak absurd gitu. Absurd itu dalam artian bagus ya. Kadang kan absurditas itu menciptakan apa ya sesuatu hal yang lain sehingga kita mau berpikir berpikir yang lain gitu. Ya. Jadi siapa tahu pemikiran yang unik dan absurd itu tadi malah menambah kesan mata kuliah ini jadi beda gitu. Ya, makanya dan tantangannya itu kan mata kuliah estetika itu sebenarnya ngajarnya itu tidak boleh lebih dari 1,5 jam. Di SKS-nya kan cuma 2 SKS. Tapi berhubung karena mata kuliah apa kelas eksekutif itu harus memenuhi sampai 8:30, itu mau tidak mau. Jadi antara saya tantangan saya untuk ngajar ini lebih baik, terus materinya saya bikin lebih apa istilahnya lebih interaktif gitu ya. Jadi nggak terlalu teoritik gitu loh. Kalau kamu ikut mata kuliah estetika, coba kamu lihat di YouTube itu bisa bikin ngantuk kamu gitu loh. Jadi kayak mata kuliah filsafat gitu. Kalau teman-teman pernah apa ya? Kalau dulu itu kan mempelajari Plato, Aristoteles kayak gitu ya, Socrates kayak gitu ya. Kalau pernah kayak gitu. Sebenarnya menarik. Kalau saya pun di kuliah S3 pun juga masih tetap tetap apa ya, mesti mendapat pemahaman mengenai itu. Meskipun saya di S1 ada mata kuliah estetika, ada mata kuliah filsafat ilmu, ada S1 ya. S2 itu juga ada filsafat ilmu, S3 itu juga ada, S3 juga ada lagi. Itu diulang-ulang terus. Jadi posisi penting apa ya estetika dan filsafat itu sebenarnya atau filsafat ilmu itu benar-benar penting. Makanya saya ini bentuk tantangan juga saya ngajar di estetika ya sekaligus estetika itu eh, biar dianggap tidak kuno gitu loh. Kadang kan kita mendengar istilah Plato, waduh Plato bijak, terus kemudian teori sejarah zaman dulu dan sebagainya, wah abot ini mikirnya gitu ya. Itu harus disingkirkan dulu. Kalau enggak, kamu enggak dapat apa-apa. Biasanya gitu. Ya. Saya dulu termasuk mata kuliah estetika lumayan lah, lumayan bagus lah ya. Jadi UAS saya itu teman-teman dapatnya 60, 80, saya dapat 100 ya. Waktu itu di kuliah S1. Ya, karena awal saya itu belajar estetika itu memang benar-benar membuat apa ya, membuat apa kayak seolah-olah muak itu. Ngapain belajar? Nggak aman. Mati terus ini. Ya. Wes pakai punya semua. Terus materi ini apa ya? Enak ya? Atau share screen gitu atau pakai dua laptop? Satu laptop aja ya. Ya, oke. Soalnya ini nanti mati. Ini kalau putih gini dia mati. Iya, aku tak kirim tempatmu. Ini dilepas gitu ah. Saya teman-teman ini ada kesalahan apa? Permasalahan teknis ya. Tak benerin dulu ya. Yang di Zoom. Ini tak stop dulu. Sorry. Ya, sorry. Karena laptop saya yang apa error. Ya, jadi mohon maaf ya. Jadi ada kesalahan teknis sehingga agak molor waktunya. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti kan eh, jadi saya nggak terlalu banyak juga apa, berbincang ya, terkait dengan gedabrusnya bahasa-bahasa di masalah estetika sendiri. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit terkait dengan materi kita. Jadi terkait dengan estetika ya. Jadi kita bahas dulu estetika itu apa, terus capaiannya apa aja, terus nanti tugasnya apa aja ya.
terkait dengan estetika. Jadi sebenarnya saya nggak muluk-muluk ya untuk mata kuliah estetika sendiri, karena estetika itu kan bagian dari satu ilmu yang dinamakan sebagai filsafat. Ya. Jadi kalau kamu dengar filsafat, wah ini wis ateis lah gitu ya. Biasanya kan gitu, membuat orang jadi ateis gitu ya. Membuat orang jadi tersesat gitu ya. Sebenarnya enggak. Jadi kalau kita ngomong filsafat itu bagian dari cara berpikir radikal, ya. Terus kemudian kalau saya bilang itu radikal, terus kemudian dekonstruktif. Dekonstruktif itu kita punya rancangan di otak, kita punya kayak gambaran mengenai apa ya, cara berpikir sendiri-sendiri ya. Jadi seolah-olah itu dibentuk ulang gitu deh. Jadi menggambarkan pola pemikiran kita itu seperti apa gitu ya. Di mata kuliah filsafat itu kayak gitu. Cuman di estetika itu kan bagian dari namanya filsafat keindahan. Jadi urusannya terkait dengan pengalaman seni, pengalaman artistik, terus benda-benda seni, benda-benda terkait dengan tujuan atau hakikat dalam berkarya gitu ya. Ya mungkin di satu sisi teman-teman pernah berkarya atau punya feeling atau punya pengalaman yang menarik ketika berkarya, atau pengalaman menarik ketika menonton sebuah film gitu ya. Menonton, atau tidak hanya persoalan di bidang seni, misal lain gitu ya. Misal kalian memasak gitu. Memasak terus kemudian masakan kalian enak, terus kemudian dicoba orang lain. Kalian bangga terhadap hasil karya masakan kalian. Nah, itu sebenarnya juga terlibat di bagian filsafat keindahan. Memasak itu bagian dari keindahan tersendiri gitu ya. Jadi menarik sebenarnya kuliah estetika. Cuman memang di satu sisi dia butuh agak sedikit mikir gitu ya, mikir terus kemudian apa ya, melihat keadaan, semisal menganalogikan dengan kehidupan yang saya alami, misalnya kayak gitu. Jadi saya ngomongnya gini, kira-kira ketika terjadi di diri kalian tuh kayak gimana, nah kayak gitu. Sehingga filsafat itu atau estetika itu kadang dipandang sebelah mata gitu ya. Saya yakin teman-teman hari ini yang di sini baik di Zoom atau yang ada di kelas meyakini dirinya bahwa untuk mata kuliah estetika ini benar-benar bisa sedikit untuk apa ya istilahnya, menyisakan ya otaknya setelah bekerja capek untuk mikirkan ini ya, sedikit lah ya. Jadi saya mikirnya adalah saya butuh waktu teman-teman untuk sedikit sisa dari energinya untuk memikirkan lebih dalam gitu terkait dengan estetika ini. Ya, oke, langsung aja ya. Jadi mungkin ini langsung ke kontrak kuliah. Ya. Bisa nggak dengan ini? Oh bisa ya. Oke, jadi mata kuliah estetika ya. Jadi MDK itu dasar keilmuan, sehingga mata kuliahnya lebih banyak ke teori. Jadi nggak ada prakteknya sama sekali. Ya. Jadi isinya adalah pemahaman teorinya, sejarah gitu ya. Terus kemudian analisis, terus kemudian evaluasi kayak gitu ya. Atau istilahnya kita mengadakan studi kasus ya yang pernah kamu alami atau dialami oleh orang lain atau masyarakat, atau mungkin tercermin dari media-media yang sudah ada ya, mungkin di media sosial, TikTok, atau surat kabar gitu, yang masih baca surat kabar, atau mungkin yang terlibat dengan apa ya, sarana-sarana atau media-media yang khusus gitu ya, di luar non mainstream gitu ya. Atau semisal kalau kalian punya komunitas apa nih ya, boleh, nggak apa-apa, diceritakan aja. SKS-nya 2, jadi semesternya ganjil. Jadi untuk capaian pembelajarannya ya, jadi mampu memahami, ketutupan, menganalisis, menerapkan konsep dasar ya. Jadi kita memahamannya dasar aja, jadi jangan sampai terlalu dalam, jadi dasar aja. Teori estetika di dalam proses berkarya seni dan desain. Jadi kalau enggak, waduh, kalau tidak apa ya istilahnya, kalau tidak urusannya dengan seni dan desain nggak bisa. Jadi urusannya fokusnya adalah di seni dan desain. Karena paling mudah gitu. Oke, jadi kalau kita bahas estetika itu sebenarnya sudah ada, jadi
kurang lebih umurnya itu panjang. Jadi salah satu ilmu tertua juga. Kayak agama itu juga tua banget. Jadi estetika juga sama. Jadi umurnya itu hampir sama, semisal kayak sains ya, matematika. Matematika awal itu kan ditemukan oleh Pitagoras. Jadi kurang lebih antara berapa masih ya, 300-an sebelum Masehi di masa Yunani atau Yunani kuno. Jadi setelah, kalau istilahnya mungkin setelah kerajaan Mesir gitu ya. Jadi kurang lebih segitu. Jadi masanya sangat tua sekali gitu ya, keilmuan mengenai estetika sendiri. Ya, dan sampai saat ini masih membicarakan mengenai hakikat terkait dengan keindahan atau hakikat mengenai kejelekan gitu ya, keburukan gitu. Biasanya gitu. Cuman kalau biasanya kita ngomong buruk, jelek itu kan masalahnya etika gitu ya. Ya, etika pun jadi menjadi bagian dari filsafat keindahan juga. Penikmatan, kesenangan. Ketika kalian berkarya, kalian kira-kira mendapat ilhamnya dari mana gitu ya. Itu juga sangat apa ya, sangat terkait erat gitu. Kesenangan atau istilahnya pleasure ya, atau pleasure. Terus kemudian pengetahuan dasar estetika sebagai wahana pemahaman seni dan desain ya. Kadang kita ngomongkan seni itu bias gitu ya. Jadi ngomongkan seni itu cuman indah sama jelek. Padahal enggak hanya indah sama jelek aja. Jadi ada sesuatu yang lain yang mungkin bisa kita kategorikan sebagai pengetahuan atau keilmuan. Ya, kalau kita ngomongkan seni pasti ngomongnya perasaan, tapi sebenarnya perasaan itu bisa dibicarakan gitu ya. Nah, yang bisa membicarakan apa tadi terkait dengan perasaan itu namanya estetika. Ya, kadang kan kita nggak bisa ya ngomong perasaan. Saya senang dengan dia, cinta dengan dia itu kan nggak bisa diungkapkan. Tapi di sini kita coba untuk mengungkapkan secara logis ya, logis, rasional, terus kemudian apa runtut gitu ya, secara metodologis dan sebagainya. Jadi manfaatnya ya karena kita butuh pemahaman juga, butuh analisis, butuh penerapan konsepnya, dasarnya, teorinya dalam proses berkarya desain. Terus yang penting lagi adalah kita akan merefleksikan ini menjadi bagian dari apresiasi dan refleksi. Ya. Kadang kita kan mengapresiasi sesuatu hal itu kan pada umumnya kita mudah gitu ya. Kita melihat objek gitu ya. Kalau senang ya ngomong aja, misal oh bagus ya pemandangannya ini gitu ya. Atau lihat lukisan atau lihat karya desain gitu ya. Karyanya luar biasa, misal kayak gitu. Jadi sebenarnya kita lebih dilatih bahwa untuk mengapresiasi dan merefleksikan konsep dasar estetika itu butuh pemikiran. Dan produk-produk tersebut itu juga mampu dibicarakan. Ya. Materinya apa? Yang pertama itu adalah membahas mengenai kedudukan seni, ilmu, agama, dan filsafat. Terus kemudian terminologi estetika, keindahan, seni, dan ragamnya. Terus membahas mengenai pengalaman seni. Terus kemudian teori yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles terkait dengan mimesis dan pengalaman artistik. Terus membahas mengenai ekspresi. Ekspresi itu apa sih? Terus ekspresi itu bisa dinilai nggak? Ya, dalam kaitannya dengan estetika atau sesuatu yang dikatakan indah itu bisa dinilai nggak? Ternyata bisa dinilai dan ada ilmunya. Nah, jadi itu untuk materi dasarnya kurang lebih ini ya. Nanti dibahas menjadi kita 2 pertemuan 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 8 karena UAS kita harus masuk karena kemarin nggak masuk ya. Ya, itu. Jadi kurang lebih materinya kayak gini. Jadi jangan dipikirkan sulitnya dulu. Saya takutnya kalau kamu kepikiran sulitnya dulu, terus kemudian muluk-muluk, wah ini bahas sesuatu yang absurd gitu ya. Jadi takutnya jadi demotivasi. Jadi teman-teman kayak males gitu ya. Makanya saya butuh waktu untuk teman-teman bisa istilahnya berinteraksi juga. Karena kalau mata kuliah estetika tanpa interaksi itu sebenarnya kayak kalian dijejali rumus gitu ya.
terus mempraktekkan rumus tersebut gitu ya. Yes, aslinya akhirnya tidak fungsi dari estetika sendiri untuk apresiasi dan refleksi itu jadi kurang gitu ya. Nah, untuk buku-buku yang dipakai ya, jadi teman-teman sebenarnya bukunya banyak banget. Cuman ada beberapa deh. Kalau ini buku yang sering saya pakai terkait dengan sejarah pemikiran estetika. Jadi mulai dari sebelum Plato ya. Sebelum Plato itu kan kalau kita ngomong estetika kan biasanya patokannya paling tua itu kan Plato. Lah sebelum Plato itu ada. Gurunya Plato itu masih ada. Jadi masa-masa 500 atau 600 Masehi sebelumnya itu ada. Ya. Jadi orang berpikiran hidup itu apa, terus Tuhan itu apa, Tuhan itu ada atau enggak, itu sebelum Plato masih ada yang memikirkan itu gitu ya. Jadi orang berpikir itu sebenarnya jauh di lampau itu sudah dipikirkan. Makanya kita ngomong filsafat atau estetika itu ilmu yang sangat kuno sekali ya. Terus kemudian ada ini buku ini estetika, jalinan subjek, objek dan nilai ini Denny Junaidi. Itu sebenarnya buku ini bagus ini sebenarnya ya. Cuman dia rumit. Jadi kompleks. Jadi istilahnya dia apa ya? Kompleks. Jadi mulai dari ilmu estetika sendiri dibahas, terus perkembangan di Indonesia, di luar, sampai teori yang saya katakan tadi bahwa oh di sini ada cara menilai ekspresi itu ada. Ya saya pakai buku ini. Terus ini buku yang lama ya. Jadi judulnya Filsafat Seni. Jadi bukunya Jacob Sumarjo. Ini buku ini memahamkan orang. Jadi bahasanya berat, tapi kita mudah gitu loh. Jadi kayak mengajak kita itu untuk berpikir mudah, berfilsafat gitu ya. Jadi enak bacanya dan dia nggak barat, bahasanya nggak berat gitu. Saya sering pakai buku ini sama kalau sejarah pakai ini ya. Karena kita nggak terlalu banyak membahas sejarah ya. Mungkin kita fokusnya di sini dulu. Terus ada buku saya tadi cari sebenarnya nggak ada. Jadi saya punya buku itu bagus juga. Jadi buku zaman lama itu saya kuliah S1, S2 itu saya pakai. Tak cari nggak ada. Cuman dia basicnya adalah sains, jadi filsafat sains itu bagus. Jadi membahas mengenai matematika, membahas mengenai fisika karena dia orang sains, orang matematika itu. Orang matematika tapi membahas filsafat, ya. Atau membahas mengenai estetika, bagus. Jadi terbuka banget itu loh. Nah, ini silahkan kamu mau sediakan, boleh ya. Enggak kamu sediakan, boleh. Dalam artian, nanti semisal ada tugas, coba aja teman-teman apa ya nyari buku semisal kalau mau pakai ini juga nggak apa-apa, mau pakai ini juga nggak apa-apa. Kalau ini kan ini sejarah ya, mungkin ini nggak diperlukan dulu ya, ini tak pakai untuk hanya sekedar satu pertemuan aja. Oke, sebenarnya buku saya banyak kalau yang filsafat ya, misal filsafat itu ada sendiri Nietzsche gini ya, saya banyak. Cuman ini tadi kemarin itu saya pakai kuliah gitu ya, jadi ini salah satu filsuf gitu ya, istilahnya dia filsuf nihilisme gitu teman-teman ya. Tapi kalau kamu baca ini terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, takut saya gitu ya. Ya, tapi bagus sebagai bacaan, oke. Terus ada Darsono Soni Kartika Pengantar Estetika, ini nggak tak bawa, dia bukunya mudah gitu ya. Terus Liang Ji ini Filsafat Keindahan Yogyakarta, itu 2004. Ini tak cari bukunya nggak ada. Jadi ini orang sains gitu ya. Jadi orang matematika. Terus kemudian di situ tuh dijelaskan mengenai keindahan matematika, keindahan fisika. Kamu lihat rumus coba, kira-kira indahnya di mana? Ya dia bisa. Jadi membahas mengenai rumus matematika, persamaan itu dianggap indah bagi dia. Jadi penjelasannya itu runtut, logis dan wah bagus. Nah ini tak cari nggak ada sih bukunya ini. Cuman saya pinginnya gini, kita terbuka atas segala macam hal. Kadang kan kita mikirin wah matematika nggak ada mumet dan sebagainya. Oh ternyata itu matematika itu ada indah, gitu ya. Ya, saya pernah me, apa ya melihat satu karya ya, namanya batik fraktal. Jadi batik fraktal itu motif ya, motif yang dibuat oleh
teman-teman dari ITB, orang matematika. Dia bikin persamaan matematika, tapi nanti hasilnya itu adalah bentuknya dalam wujud gambar, gambar berulang. Ya. Untuk nanti bisa bisa kamu. Lah, ternyata keindahan matematika persamaan tersebut itu menciptakan satu bentuk yang bagus, gitu ya. Sehingga motifnya itu bisa dipakai untuk baju, untuk yang pada akhirnya itu dipakai untuk untuk produk seni atau produk istilahnya seni kriya, gitu ya. Nah, makanya saya ngomong merefleksikan atau membahas sesuatu keindahan itu tidak terbatas pada sesuatu yang dianggap orang itu tidak indah. Ternyata enggak. Ternyata di situ tuh ada keindahannya, gitu ya. Oke, ini sedikit mengenai kontrak kuliah kita, ya. Nanti saya lanjutkan ke materi selanjutnya terkait dengan kedudukan seni, filsafat, terus kemudian sains dan agama, gitu ya. Nanti biar kita nggak salah tafsir, gitu ya. Takutnya nanti kalau salah tafsir saya dianggap mewacanakan teman-teman untuk melawan agama, gitu ya, atau melihat menjadi ternyata ini nggak penting, ini penting, agama terlalu nggak penting lah di sini ya. Sebenarnya enggak seperti itu. Semua punya porsi masing-masing. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu atau dari teman-teman online mungkin atau di Zoom. Wah, ini masih 7:30 ya ini ya, kurang 1 jam ini. Oke, gini aja. Ini tadi di grup sudah saya kirim ya. Ya. Jadi kita coba untuk kalian memikirkan 15 menit aja. Itu ada beberapa gambar, 11 gambar ya di situ ya. Terserah. Itu kamu menurut kamu itu keindahan itu apa? Keindahan tersebut tercermin dari gambar tersebut atau tidak? Menurut kamu keindahan itu apa? Ya, dua tidak indah, dua indah. Ya, ya. Ojo ngomong indah lah. Indah itu kayak nggak ya. Estetik aja. Ya. Jadi 2 gambar ya. Nanti teman-teman. Ini tak logout dulu aja. P pirogi mau. P2 ya. Jadi nanti di situ, nanti kamu pilih 2 gambar ya. Kelihatan nggak ini yang teman-teman di situ? Tulisan saya kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Pak. Oh, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi pilih 2 gambar ya, nanti ya, teman-teman ya. Jadi 2 gambar yang estetis. Menurut kamu ya. Jadi menurut Anda. Jadi bukan menurut teman Anda, menurut Anda. Terus 2 gambar yang tidak estetis. Terus ini disebutkan alasannya kenapa. Ya. Kalian berhak untuk mengatakan alasannya apapun. Ya. Silahkan dipilih aja. Boleh ditulis ya, teman-teman ya. Boleh ditulis biar kalian juga nanti ketika menyampaikannya juga lebih mudah. Saya berikan waktu berapa menit? 15 menit cukup nggak kira-kira? Kurang? Cukup ya? Oke, teman-teman nanti cukup nggak kira-kira? 15 menit cukup? Memilih 2 gambar yang estetis, memilih 2 gambar yang lainnya itu yang tidak estetis. Sebutkan alasannya kenapa. Ya. Berarti kalau kita ngomong estetis itu paling estetis ya berarti ya. Jadi paling bagus lah ya. Paling indah gitu ya. Berarti kalau mau tidak estetis kan paling jelek, paling buruk, paling menjengkelkan gitu. Itu 2. Ya sebutkan alasannya kenapa. Paham ya? Saya kirim di grup, teman-teman. Muncul nggak? Kalian masuk grup apa belum? Udah?
Belum sepertinya, Pak. Udah, Belum belum, kayaknya, Pak. Kayaknya belum ya, Pak. belum ya? Masa urung? Kalian nggak join grup ya? Nah, ini 10 anggota ini, apa ini? Grupnya apa ya kalian? Loh, kok nggak ada kalian? Kalian nggak ada di grup ya? Grupnya kalian apa sih? Hybrid atau belum ada? Estetika. Oh, tak jadikan satu aja ya, teman-teman ya. Mari kita online. Oh, ini sudah masuk ini beberapa ya? Ya, Pak, barusan ditambahin. Oke ya. Ya. Jadi kita kirim ya grupnya ya. Saya kirim di grup mana ya? Grup apa? Grup perwalian. Teman-teman bisa join situ. Terus nanti kalau udah tak kirim lagi. Kalau masuknya telat, gambarnya nggak nganu ya, nggak muncul ya. Oke, silakan join nanti gambarnya apa? Gambarnya saya kirim lagi ya. Oke, teman-teman join semua dulu, masuk dulu. Oke, jadi teman-teman bisa melihat mana yang menurut kalian itu kenapa dingin, dimatiin tak? Atau nggak enak badan? Oh, nggak jadi bersin, malah nanggung ya, nggak jadi bersin tuh ya malah. Atau mau dimatiin nih? Atau kita pakai yang belakangnya? Kedinginan, kedinginan. Enggak, aku tengok lagi semua, nggak tak matiin. Sudah masuk semua? Sudah masuk semua tak kirim lagi. Berapa ini? Ya, tak kirim lagi ya. Ya, ada foto, ada lukisan, ada pemandangan, gitu ya. Itu semua punya cerita sebenarnya. Mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang tahu, ada yang belum tahu. Ya, saya kasihkan waktu 15 menit ya. Sudah muncul ya? Oke, jadi pilih dua yang menurut kalian paling estetis deh, ya. Paling estetis nomor satu ini, kedua ini. Terus paling bawah yang paling tidak dan nomor dua paling tidak. Ya, sebutkan alasannya. Silahkan. Bebas kamu mau menafsirkan apapun bebas. Tidak menyenangi apapun juga boleh gitu. Tidak ada alasan kemudian kamu dipaksa untuk tidak suka. Nggak ada ya. Karena toh juga kalau nggak suka makanan tersebut juga dimakan kadang gitu ya. Karena sungkan akhirnya dimakan gitu. Ini masih ada orang tibaan gitu ya.
Em, ada beberapa hari sih sebenarnya. Ya kebetulan ini kan dekat, malah akhirnya. Tapi saya kadang nggak setuju. Kan dia pakai, anu ya istilahnya pakai perkusi ya. Jadi perkusi itu sebenarnya nggak perlu pakai sound. Kamu pernah lihat drum pakai sound? Nggak ada. Itu yang menyebabkan suaranya itu jadi nggak solid. Istilahnya apa ya? Kempyak gitu, piak 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 gitu. Kecuali kalau rekaman beda. Kalau direkam kan jadinya dia bulat, utuh. Ini kan nggak utuh dia, pecah. Makanya di rumah saya itu kayak gitu sering. Depan saya kan kayak anu gitu kan ya, apa kampung gitu. Karena saya orang pendatang, ya di depan saya. Terus yes namanya ibu-ibu biasanya kan ya, ibu-ibu PKK gitu. Daripada nganggur di rumah gitu ya, wes anaknya sudah semua anu wis diopeni sinau sinau dewe wes aku tak tibaan dewe dutang itu corongnya di rumah saya itu, tapi sudah jarang. Saya pun nggak berani negor ya, mak-mak oh, negor rumah saya dibakar ini nanti. Ya fenomenanya gitu ya, dinikmati lah. Dilihat baik-baik, diamati baik-baik, nggak usah keburu ya, dipikirkan matang-matang gitu. Kan banyak tuh di gambarnya di situ. Masih ada waktu kok. 15 menit. Tak tutup ya. Udah belum? Belum? Ya. Oh, teman-teman kan enggak apa noise enggak? Ada suara-suara menggema-menggema gitu enggak? Suprianto. Tidak, Pak. Berisik. Berisik ya? Enggak, Pak. Bersih. Langsung kapan? Soalnya sini ada tibaan anak-anak anu itu loh apa? Terbangan itu loh. Nah, dia kan pakai pengeras. Jadi di sini lumayan nih rasanya suara nih. Jadi pengerasnya tak tetap kegiatannya boleh, tapi pengerasnya tak suruh mati. Aman Pak, tidak terdengar. Ya, Pak. Aman, Nah, Pak. oke, ya wes. Sopo ya temen kalian aku lupa si kan ada tuh cowok satu. Siapa tuh namanya aku lupa. Dan temenmu, masa kamu nggak ingat temenmu? Jarang masuk tapi dia Siapa Pak ya? cowok. Apa? Aska, Aska. Ya, Oh, Mas Aska. Cuti Pak dia. nah itu makanya. Itu makanya kok berkurang. Terus sama anu kan mengundurkan diri apa? Yang rumahnya Karangploso itu loh. Ah, siapa sih? Lupa. Apa? Bukan, bukan. Ada Karangploso ada. Cewek. Oh, kalian nggak ingat teman kalian sendiri. Nggak hafal kalian mengenai sendiri. Ada kok. Ah, coba tuh kemarin. Lek dosen railing mahasiswa ini pantas ya. Lek koncone nggak eling koncone gitu loh.
Kak, sopo tuh sih jenenge? Ya. Itu Kak Fauzi ya. Ini kata Mbak Sekar. Iya, Fauziah ya. Benar-benar. Fauziah. Ya, mengundurkan diri. Ya. Ya alasannya pribadi sih, bukan alasan kampus, bukan sih. Alasannya personal. Brian cuti. Ya. Ini teman kalian yang di online ada Brian juga sebenarnya. Tapi Brian kan kemarin dia bermasalah dengan kehadiran juga kan. Tapi ya masih bisa dibantu untuk diluruskan. Cuman kondisinya dia kayak kerjanya memang eh, apa ya, moving terus gitu loh. Soalnya kalau kenapa? Soalnya kalau teman-teman nanti cuti gitu ya, ngatur di semester depannya ya sulit. Kan dia nggak bisa ikut kelas sama dengan teman yang lain. Makanya paketannya itu harus pas. Jadi kalau bisa paketan itu kalau cuti paketannya nggak jadi, kalian lulusnya pasti nggak tepat waktu. Kalau nggak molor setahun, molor setengah tahun, molor 1 tahun, itu jelas. Ya makanya harus diluluskan lah, istilahnya kayak gitu. Tapi ini nggak ada masalah semua ya kayaknya ya. Oke, oke semua ya. Hmm. Pada saya dari kendala tadi telat bukan nanti saya habis lulus dari kartu langsung ke sini. Ya nggak apa-apa, yang penting itu tetap hadir ya. Hadir karena ngerjain tugas wis, penting itu. Karena kehadiran kalian itu dinilai berapa persen? Saya lupa ya. 40% atau 60%. Kelas eksekutif itu kehadirannya itu tinggi. Jadi sekali kalian nggak hadir, kayak tugas tugas kalian itu hadir, kayak gitu. Jadi tugas kalian itu hadir sebenarnya. Karena kehadiran kalian itu dihitung 2, nggak 1 ya. Ya gimana caranya kalian hadir kan gitu ya. Kayak gitu. Ya kalau tugas itu kan sebenarnya ya bagian dari penilaian lebihnya. Kalau masuk tulus ngerjain tugas, ya semaksimal kalian kan nilai nggak mungkin di bawah B, itu nggak mungkin. Ya. Kalau nggak berarti di bawah B, kalian wajib untuk mengevaluasi dosennya, tanyain ke dosennya. Karena normalnya kita standar utama tugas lengkap, kamu masuk terus minimal B, nggak boleh di bawah B. Kalau ada kan laporan ke prodi, ya gitu. Jadi sendiri besar ya. Bicara. Kok mati ya katanya F7-nya? Display setting advanced display. Ini nganu atur advance ya apa sih? Kayak iso. Aku mau buka anu ini apa tadi? WA ini loh. Stand ya. Oh ini.
Oke. Oke. Kamu dulu. Oke, sip. Nah, udah selesai teman-teman? Sebelum kita melanjutkan ke materi terkait dengan kedudukan estetika, kedudukan filsafat ada di mana? Baik, kita bahas sedikit ya, teman ya. Jadi untuk nilai dari sorry. Ya, mungkin saya akan merubah model karena kalau kuliah praktik itu kan yang dinilai kan karyanya ya. Jadi kan keaktifan itu masuknya ke mana? Keaktifan itu masuknya ke tambahan nilai. Cuman kalau di mata kuliah teori ya, itu yang paling penting itu interaksinya ya. Tanpa interaksi kalian nggak dapat nilai, terus kemudian pemahaman mengenai mata kuliah ini kurang, jadinya percuma saya ngajar gitu ya. Jadi saya pastikan teman-teman ketika nanti berdiskusi atau berinteraksi itu pasti dapat nilai ya. Jadi per pertemuan itu nanti kan saya cawangin gitu ya. Apapun jawaban kalian pas dihargai atau diapresiasi ya. Ya, kita ngomong benar salah itu nomor kesekian gitu ya. Karena belajar itu kan nggak ada benar, nggak ada salah ya. Yang penting kita berani untuk menyampaikan pendapat kita, terus kemudian komentar kita terkait dengan mata kuliah estetika ini. Karena kalau nggak gitu, itu juga percuma adanya mata kuliah ini 2 jam ya, cukup panjang, cukup lama, dan menjadi bagian dari refleksi, mungkin refleksi kehidupan atau kegiatan seni, kegiatan desain, atau mungkin hal-hal yang paling umum kalian lakukan di rumah ya atau di tempat pekerjaan dan sebagainya. Kita sambung ini lagi. Oke, mungkin ada yang mau berpendapat dari kelas sini dulu atau dari Zoom dulu? Oke, Zoom dulu ya, wes. Ya, dari Zoom dulu. Oke, mungkin dari teman-teman dari Zoom kira-kira ada yang mau berpendapat? Yang mana yang mau di apa? Ini dari sini saya bantu ya. Saya bantu untuk memperlihatkan wah ini tangan sih. Gambarnya tadi belum tak download. Save ini apa sih? Langsung. Ayo siapa? Silakan. Mau ada yang berpendapat dulu? Gak usah takut salah, yang penting berani dulu. Karena kayaknya di mata kuliah teori atau mata kuliah analisis gitu ya, kayak apalagi mata kuliah estetika itu sama kayak apresiasi desain gitu ya. Cuman kalau mata kuliah apresiasi desain itu kan bagian dari kritik. Kalau ini kan beda, kritik dengan apresiasi kan beda. Kalau ini kan minimal kalian berfilsafat gitu ya, secara sederhana gitu ya, secara dasar. Kalau gambarnya cilik-cilik ya, ayo. Ayo siapa? Silakan. Yang mau berpendapat, jangan takut teman-teman. Di Zoom ya. Ayo silakan. Ini banyak orang loh, lebih banyak loh ya yang di Zoom. Nanti kalau misalnya mau menyampaikan dibuka ya kameranya ya.
Kayak Maharani, Kurnia gitu ya. Minta tolong dibuka dulu. Ayo silakan. Ini saya catat loh ya. Untuk apa? Saya bawa absen gitu ya. Dia nggak gitu nih. Boleh saya, Pak. Oke, ini saya bawa ini ya. Sopo? Oh, Supriyanto. Ya, Supriyanto. Ya apa? Gimana? Sebenarnya saya sendiri kurang tahu ya Pak ya untuk penilaiannya itu seperti apa estetiknya itu. Tapi menurut saya kalau dari gambar-gambar itu dua gambar yang estetik itu menurut saya yang pertama gambar gajah sama pawangnya ya Pak ya. Itu Gambar? gajah. Oke. Oh, yang ini ya. Iya Pak. Kelihatan nggak di situ ya? Oh, nggak kelihatan ya. Ke- Kelihatan Pak. Oke. Ini share screen apa enggak ya? Eh? Kelihatan ya? Oh, Nek Kelihatan. Ngano, dia kelihatan di layar. Kelihatan Oh, Pak. kelihatan di layar ya? Supri ya? Kelihatan Pak. Oh iya betul kelihatan di layar di kelas itu Pak. Masih masih nggak kelihatan di ininya, di share screen-nya maksudku itu. Oh iya. Nggak apa-apa gitu tadi jelas Pak. Oke. Ya, Oh gini iya. ya. Oh iya Cuma Pak. ya aku karo di ini lah. Oh, nggak metu nganu nih. Arahnya kok hilang. Oh, ini tak. Oh ya. Oke ya. Ini ya. Tuh, tuh. Ih. Oh. Yuk, gimana? Mas Supriyanto. Iya Pak. Menurut saya gambar ini estetis karena em, gambar ini kayak berhasil membawa penglihatnya itu ke dalam suasana gambarnya itu gitu Pak. Kamu ya, kamunya melihat ya, jangan penglihatnya. Kan penglihatnya Oh kamu. iya. Oh iya, Nah, membawa saya ke dalam suasana gambar tersebut. Kalau menurut saya itu ya berhasil gambarnya. oke, berarti dia berhasil menarik pengalaman kamu ya, menarik indera kamu gitu ya. Iya Pak. Oke. Gitu. Terus, Terus yang kedua ya Pak ya. yang mana? Kalau yang kedua ini Pak, bekal makanan Pak. Yang Bekal makanan. bekal makanan. Oke, bekal makanan ya. Ini kayaknya kamu jago masak ini kayaknya ya. Bukan Pak. Oke. Setiap hari dibekalin soalnya. Oke. Menurut saya ini estetik karena em, pemilihan apa warna setiap komponen yang digambar itu warnanya kayak serasi gitu Pak. Jadi detail juga. Terus apa center of interest-nya itu ada gitu Pak, ada di bonekanya itu sangat menarik. Oke, sangat menarik. Kamu keingatan apa gitu ya? Berarti keingetan orang yang membuatnya atau fisik dari visual dari ini? Di luar berarti kan di luar apa bendanya ini kan ya, otomatis. Di luar Iya, visualnya. em, iya Pak. Dalam membuat pasti effort sih itu. Oke. Ya, menarik. Terus? Kalau yang kurang kalau yang kurang estetik, yang pertama gambar yang full color yang kayak krayon itu Pak. Nah, Kak Rayon. Oh, abstrak ya? Gambar abstrak ya? Bukan ini Pak. Yang Nah, satunya. ini. Iya, Oke, kenapa? karena saya tidak menemukan ini apa ya gitu terus. Oke. Ya,
Terus, Yang satunya yang nancepin bendera itu tadi, Pak. oke, nancepin bendera. Jadi nancepin bendera sama itu rendah yang mana menurut kamu? Menurut saya rendah yang Ini ini, Pak. foto ya? Yang ini? Iya, Oke. Kenapa kok nggak menangkap? Kak, apa ya, Pak? Kalau ini kurang estetik karena menurut saya ini kurang jelas nancepinnya itu di medianya itu apa gitu, Pak. Di tanah atau di tumpukan-tumpukan apa gitu. Jadi lebih bagus kalau misalkan pengambilannya lebih jauh, jadi lebih kelihatan oh di atas batu-batu misalkan kayak gitu, Pak. Oke. Jadi kamu nggak nangkep ceritanya gitu ya? Iya, kurang sih, Pak. Oke, oke. Sip, menarik ya. Jadi dari pernyataan, berarti estetis itu apa? Yang ini ya, Pak ya. Enggak, menurut kamu yang disebut estetis itu apa berarti? Menurut saya yang disebut, oh kalau menurut saya estetis itu yang bisa menarik minat saya untuk melihat gambar tersebut, Pak. Oke, berarti harus menarik perhatian kamu dulu ya. Iya, Kalau tidak estetis, berarti apa? Tidak menarik berarti. kalau saya iya, Pak, kayaknya. Tidak memahamkan kamu gitu. Opo gitu ya. Iya, ini apa ya, kayak maksudnya ya kurang bagus juga gitu loh, Pak. Bentuknya Oke, nggak jelas gitu. oke, menarik ya. Jadi sudah bisa menyimpulkan secara ide, gagasan, pemikiran bahwa itu apa gitu, sehingga kamu mengatakan tidak menarik. Oke. Nah ya, menarik sekali ya, Mas Supriyanto. Mungkin teman-teman yang lain Terima mau kasih, Pak. nambahin? Ini dari Zoom dulu. Mungkin dari Zoom tambah satu orang dulu. Siapa? Saya boleh, Pak? Oke, bentar. Oke, yang mana? Kalau yang estetis sih mungkin ada satu yang sama dengan Mas, Mas Supriyanto, itu yang bento nasi. Yang nasi tadi ya. Oke, kenapa? Kok kamu apa merasa ini adalah sesuatu yang estetis dibandingkan dengan yang Ya, lain? ya Pak, itu kalau saya lihat sih itu dibuatnya kreatif ya. Udah gitu bentuknya lucu, sudah gitu kalau misalnya siapapun yang nerima ini juga pasti bakal semangat gitu kalau misalnya nerima bento ini. Oke, berarti estetik itu lucu gitu ya? Harus lucu dulu gitu ya, kategori kamu. Nggak Lucu apa-apa, ya nggak masalah. sama ini Pak, apa ada keindahannya juga kan. Jadi kayak ibaratnya tuh kayak yang membuat ini nih seperti memberi semangat gitu melalui bento ini. Oke, jadi kesannya bahwa makanan itu bukan hanya sekedar visualnya aja, tapi memberikan semangat gitu ya. Ada energinya gitu ya. Oke, menarik. Yang lainnya? Setelah ini apa? Yang estetis? Kalau yang satu lagi gambar abstrak kakek, yang kakek-kakek, Apa? Sorry, nggak kedengeran. gambar abstrak yang kakek Pak. Abstrak yang oke, ini kenapa? Itu sih kalau yang dilihat seperti menyiratkan perasaan gelisah dari orang yang melukisnya. Hmm, Serta cat yang digunakan itu kayaknya cenderung kasar. Itu hmm, memberikan pesan yang kuat juga kalau seandainya pelukisnya memang gelisah atau sedang dilanda kecemasan. oke. Jadi kamu nggak tahu ya ini pelukisnya siapa ya berarti ya? Tidak tahu Pak, Oh, tidak tahu. Oke. kecuali Ya, ada seharusnya tulisannya. tidak tahu dulu gitu deh. Dan kalau tahu itu nanti kan berarti kan kita terpengaruh oleh mungkin sejarahnya gini-gini gitu ya. Berarti kan kalau kamu nggak tahu berarti benar-benar pure gitu loh. Tapi mungkin ada yang tahu dari ini lukisan siapa? Oh nggak tahu. Tak kira yang tahu teman-teman. Aduh, kayaknya rugi kalian ikut mata kuliah art and design style gitu loh. Atau nggak pernah disampaikan ini gambar ini atau lukisan ini? Oh nggak tahu ya wes oke. Nanti tak sampaikan di belakang aja.
Biar teman-teman yang lain misal nanti nggak keganggu apa upaya estetiknya. Terus yang menurut kamu kurang estetis mana? Eh, ada sama juga dengan Mas Supriyanto yang apa tuh ya tadi yang rayon itu ya, yang lukisan abstrak itu. Oh, lukisan abstrak tadi ya. Oke, Ya, lukis. soalnya sama-sama tidak menemukan maknanya juga Pak dari sana. Tidak menemukan makna. Oke. Berarti kamu melihatnya ini, wah gambar apa ini anak kecil gitu ya? Tidak tersentuh gitu ya? Boleh, nggak apa-apa. Kamu mengatakan bahwa itu kurang lah ya. Ya, Pak, Terus kurang mana jelas, lagi? kurang jelas. Kalau yang kedua itu yang ada tulisan OB, yang ada lukisan bawahnya OB. Oke, oke. Ini ya. Kenapa kamu menganggap ini tidak estetis? Kalau dari gayanya sih ada cenderung simetrisnya juga, Pak. Cuman kurang diketahui estetisnya itu di mana. Kecuali kalau misalnya cuman keunikan konsepnya sih yang gunakan sistem hitam putih sama simetris. Oke. Jadi kamu menganggapnya ini ya sudah cukup simetris, cuman nggak tahu apa ini gitu ya? Ya, Pak. Oke. Oke, menarik ya dari Yolanda dan Mas apa tadi? Eh, Supriyanto ya. Kita pertemuan 34 ya. Ini kita kasihkan. Oke, sekarang dari teman-teman gimana Rono ya, Kak? Ada Rono ya. Ini tadi bisa ke sana gimana caranya? Kapal itu dari Jakarta, kameranya itu ngikutin. Oh, berarti pakai track ya. Iya. Ketiganya. Oke, sekarang teman-teman apa? Yang di kelas. Ayo, siapa? Wah, KPI. Ladies first saya wes, ladies first dulu. Siapa? Oke, ya. Ya. Sebut nama dulu ya. Halo teman-teman. Halo. Ikutin aku enggak? Ya. Wis enggak? Enggak. Ya dia mati. Nah. Loh, kok gitu aku terus? Ya. Wis. Yuk, silakan. Wis, langsung ngobrol aja. Yang mana? Yang kalau estetis menurut saya pertama itu yang gunung, Pak. Yang gunung. Gunung, oke. Ini ya. Ya. Karena ciptaan Tuhan yang manusia mungkin belum bisa mereplika sampai sekarang. Jadi saya ciptaan Tuhan yang mungkin manusia belum bisa mereplika seindah itu sampai sekarang gitu loh, Pak. Oke, ya. Jadi menurut kamu ini tidak ternilai itu ya? Ya, benar, Pak. Keagungan Tuhan gitu ya? Ya, benar, Pak. Terus yang kedua itu yang menegakkan bendera tadi itu, Pak. Menegakkan bendera. Oh, ini kebalikan dari itu tadi ya? Iya, kebalikan dari itu tadi karena kalau saya sih suka menggambarkan perjuangannya gitu loh, Pak. Suka konteks yang menggambarkan perjuangannya gitu. Karena kan itu menegakkan bendera aja butuh orang segitu gitu loh, Pak. Apalagi untuk memerdekakan atau memenangkan negaranya dalam perang kayak gitu loh, Pak. Berarti dari visualnya atau dari isinya? Isinya. Oke, Saya isinya ya. bernilai isinya sih, Pak. Oke, jadi ada usaha gitu ya? Iya. Jadi perang, terus kemudian dia membela negaranya. Kalau ini kan bentuk simbol gitu ya? Iya, bentuk simbol. Terus kemudian berjuang untuk menegakkan. Wah, ini usahanya luar biasa gitu Iya, ya? benar, Pak. Oke. Yang menarik. Terus kalau yang kurang? tidak estetisnya itu yang diacungkan pistolnya tadi itu, Pak. Oke. Kamu tidak estetis ya? Iya. Mana tadi ya? Coba. Gambaran. Ini ya. Oke, ini ya.
Ya, karena kalau menurut saya sih terlalu sadis dan sangat apa ya, merekam ekspresi orang yang kesakitan atau ketakutan kayak gitu loh, Pak. Oke. Yang menurut saya mungkin agak kurang layak untuk dipertontonkan kayak gitu loh, Pak. Oh, Untuk tidak di layak bagi. capture gitu loh, ya. Padahal ini foto ini mendapatkan salah satu apa ya award lah, Hmm, salah satu foto terbaik jurnalistik terbaik di masa penjajah apa kemerdekaan di Vietnam. Ya. bukan genre saya aja mungkin, Pak. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah sih. Ini orang ini meninggal, sudah meninggal ini, sing ditembak ya. Langsung mati ya. Dia sebenarnya nggak nembak satu orang. Itu salah satu jenderal di Vietnam. Vietnam ini, ya Vietnam. Terus yang kedua itu yang gambar abstrak yang warna tadi, Oh Pak. sama ya, Sama, gambar abstrak tadi ya. ya. Oke, Alasannya sama. juga mirip-mirip karena saya nggak dapat konteksnya gitu. Oh nggak dapat. Berusaha di zoom gitu, saya nggak dapat konteksnya, Pak. Oke, nggak dapat feel-nya ya. Iya, nggak dapat feel-nya. Mantap. Oke, menarik. Terus, ya yang lain? Oh ya, yang mana buat kamu? Yang estetis yang pertama yang gambar gunung juga. Oh gambar gunung sama ya. Ini nggak janjian ya? Sempat janjian. Kalau menurut saya karena komposisi alam yang seimbang sama perpaduan warnanya kontras terlihat harmonis gitu Pak. Oke, lebih detail ya. Eh, Proporsi mengenai alam yang imbang gitu. Berarti sing pinter semua tuh asli ini. Karena ini karya foto gitu loh. Kemudian sinar mataharinya itu kayak memberi warna gradasi yang hangat. Jadi menciptakan kayak tekstur alam, Hmm. kemudian terlihat kayak tenang gitu Pak. Hmm. Dalam ya kayaknya ya. Kamu kayaknya dalam banget itu loh menghayati apa fotonya gitu. Kemudian gambar kedua yang gambar gajah. Atau kamu punya pengalaman di Bromo mungkin ketika itu kayaknya yang nggak pernah terlupakan gitu ya, bersama siapa gitu kayak. Nah itu sing ceritanya nggak pernah ya, nggak pernah tergantikan itu begitu. Oke, selanjutnya apa tadi? Yang gambar gajah. Oh gambar gajah. Oh deh kanan ya. Oke, kenapa kok ini? Soalnya warnanya yang monokrom itu kayak menciptakan kesan klasik dan tenang. Sama ada kabut halusnya dan bayangan tegas menciptakan suasana agak serius. Kemudian memberi kesan ruang dan jarak yang jauh. Di dalam juga ini ya. Kamu kayaknya apa observasi terhadap sesuatu hal selalu mendalam kayaknya ya. Kayak loh. Kan lainnya itu pendek ya, dia panjang gitu ya. Sampai menghayati warna, sampai menghayati. Wah, hebat. Yes, oke. Jadi ini yang berarti yang alam sama ini bagusan yang alam berarti ya menurut kamu ya? Iya. Oke. Terus apa lagi? Yang tidak estetis itu sama gambar yang manusia abstrak tadi. Manusia abstrak. Manusia abstrak. Oh. Alasannya juga hampir sama sih Pak. Oke. Abstrak ya. Abstrak tadi. Oh ini ya. Bukan yang manusia. Manusia. Oh ini. Oke. Berarti nggak suka keteraturan. Sukanya keteraturan gitu ya. Kayak terlalu acak aja gambarnya. Jadi kurang enak dilihat, dipandang. Ini beda sekali dengan ya Yolanda ya. Gak apa-apa, selera juga gak masalah. Terus? Gambar selanjutnya yang gambar abstrak yang kayak krayon tadi. Oke. Alasannya juga hampir sama. Gimana alasannya? Bukan yang satunya lagi. Satunya lagi. Krayon. Oke. Kayak kurang paham sama maknanya kayak.
visual tidak dapat dikenali tanpa Hmm. konteks emosional. Oke. Kemudian juga nggak tahu pesan dari gambar tersebut apa. Oke. Oke, tepuk tangan ya untuk ajaran ini. Apa lagi? Oke, ya. Ahmad Saboyan. Oke. Oke, yang Halo. mana? Ahmad Saboyan. Oke, sebelum itu saya menurut saya estetis itu Oh, ya. sebuah bukan tentang sesuatu yang nggak enak dipandang, tapi sebuah keselarasan, sebuah gambar yang bisa memunculkan keselarasan ekspresi dan makna. Oke. Ya, jadi mungkin saya bertentangan dengan Anesta Justitia. Untuk foto yang estetis, pertama foto penembakan. Oh, foto penembakan. Oh, oke. Ya, yang Anesta yang mengatakan bahwa ini terlalu kejam ya. Iya. Oke. Nah, menurut saya estetis karena menggambarkan sebuah momen yang abadi dalam ketakutan dan jeritan tanpa suara. Cocok jadi sastrawan kayaknya. Saboyan ini diam-diam dia penulis puisi kayaknya ini ya. Saya menemukan keindahan di sini. Indah karena membuat saya bertanya atau seseorang bertanya, di manakah batas manusia ketika darah menjadi bahasa? Bagus banyak. Itu tadi kamu lihat dari ChatGPT atau tulis sendiri? Tulis sendiri. Tulis sendiri. Oke. Menarik ya. Jadi dalam. Semakin kamu melihat semakin dalam, semakin puitis berarti. Ya. Nah, terus dan itu digambarkan dari background yang kotanya yang rusak, kemudian juga point of view dari penembak yang mana menggambarkan tentang kekuasaan dan kekerasan. Oke. Yang mana dan di sisi lain ketidakberdayaan. Nah, kemudian foto yang kedua itu yang mana? Gajah dan gajah tadi ya. Gambar gajah dan manusia. Nah, ini kenapa saya pilih ini karena menurut saya ini bertentangan dengan foto penembakan yang mana di sini gajah yang harusnya yang sifatnya besar mampu untuk menindas manusia, tapi ia bisa berdampingan dengan manusia tersebut. Mantap ya. Terus yang menurut kamu kurang berarti? Yang menurut saya kurang gambar muka yang OB itu, Pak. OB. Oke. Ya. Kurang ya menurut kamu Ya, ini ya? kenapa saya kurang? Entah kenapa pas saya lihat itu langsung terpatri muka Bahlil gitu, Pak. Langsung ya kayaknya siluetnya kalau dengan sama ya, matanya itu telong gitu ya ke dalam gitu ya, mulutnya lebar gitu ya. Nah, ini kayaknya dihujat sak negara ya, ini kayaknya. Ya. Terus yang kedua mungkin sama kayak teman-teman yang lainnya, yaitu gambar yang krayon tadi, Pak. Yang krayon itu karena saya belum menemukan makna dari gambar tersebut. Padahal ini bukan krayon ini lukisan ini. Ya kayak krayon, Pak. Ya, gitu. Karena mungkin kecil nggak kelihatan ya. Ya ini lukisan. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Karena apa tadi? Belum menemukan maknanya. Oke, ya. Belum menemukan makna. Berarti masih mencari makna ya. Masih mencari makna. Ayo terakhir siapa? Oke. Vincentius. Kalau dari saya yang ini ya, biar ini tanganmu nggak kelihatan wajahmu ya. Terus ini L ini. Kalau dari saya yang estetis itu pengibaran bendera di Iwo Jima.
Oke, wah ini ngerti. Oh, digoleki informasi nih udah ya. Kalau saya dulu itu pernah lihat filmnya sih Pak, dokumenternya. Oke. Itu 2-3 kali dan itu menurut saya filmnya keren, penuh pengorbanan dan yang mengibarkan bendera itu 3 bersaudara, seingat saya. Itu merebutkan kekuasaan daerah di Jepang. Ya. Jadi menurut saya itu gambarnya mendalam sekali sih, penuh dengan pengorbanan, terus memperjuangkan kehormatannya itu. Oke, menarik. Terus Kalau selanjutnya, yang kedua di Sunrise Bromo, oke, kalau dari saya itu melihatnya karena melihat pemandangan itu membuat refreshing, otak saya itu kembali fresh gitu Pak. oke. Jadi kalau melihat pemandangan berarti Iya, lepas gitu ya. iya Pak. Terus Untuk kemudian yang yang kurang, tidak estetis itu gambar garis gambar garis. yang Oh, gelombang-gelombang. iya. Nah, karena menurut saya itu melihatnya itu pusing. Oh, pusing. Iya. Oke. Dan kurang menemukan komposisi dari gambar tersebut itu apa, Pak? Oke. Kalau yang kedua itu bekal. Yang? Bekal bento. Oh, bekal bento. Iya. Ini bekal mesti diamuk mae ini. Kalau menurut saya itu terlalu banyak bentuk dan juga kondimen yang tidak semuanya itu bisa dimakan. Oh, oke. Jadi menurutku terlalu Terlalu muluk-muluk. berbentuk-bentuk gitu loh, Pak. Oh, oke. Kalau itu kan saya ngiranya kayak nasi goreng kan Iya. dicampur kan kalau sayur pasti kemakan. Kalau dipisah-pisah gitu kemungkinan besar ya juga bisa nggak dimakan sayurnya, cuma diambil daging-daging atau nasinya gitu aja. Malah jadi wah ini terlalu visual, nggak saya makan nih akhirnya gitu. Oke, sudah? Sudah coba. Oke, cukup menarik ya dari pernyataan teman-teman atau mungkin dari teman-teman Zoom. Ayo, dari Hybrid ada yang mau menyampaikan lagi? Boleh kok. Silakan. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Silakan teman-teman. Atau dari kelas? Oh ya, ya Chandra. Enak Chandra, tanganmu, gitu. Masih nge-zoom. Ya, pindah. Harus wajah, dia wajah. Nah, wes tanganmu. Ya, wes, geser. Oke. Yang pertama yang estetis itu foto di promo, Pak. Oke, foto di promo. Jadi saya sendiri itu kalau milih liburan tim gunung daripada tim pantai. Menurut saya itu gimana? Udaranya seger gitu. Dan juga saya beberapa kali kesini itu emang apa ya, pesonanya emang sangat magical sih Pak. Bromo Tengger Semeru. Berarti kamu sudah tahu ini Bromo gitu ya? Iya. Bromo Semeru ya. Oke. Terus yang kedua foto apa? Iwo Jima tadi perang. Oke, Iwo Jima ya. Oke. Menurut saya ini apa ya? Karena saya ini Pak main game Battlefield 5, kalau pernah tahu itu dia menggambarkan apa ya? Plotnya di Perang Dunia Kedua. Jadi di situ gimana? Menunjukkan realnya bagaimana apa perang dunia kedua itu. Jadi apa ya? Ngerasain bagaimana foto ini bagaimana gitu. Gitu. Tadi bergetar ya? Iya. Ya. Terus yang tidak estetis itu mungkin foto bekal. Foto, oh bekal. Ya. Kalau menurut saya sendiri itu makanan ya untuk dimakan sih Pak. Mungkin saya ini sih kaum menengah ke bawah mungkin Pak ya. Kayak makanan itu kayak gak perlu dihias. Gunanya itu untuk dimakan. Gitu. Iya, yang penting itu rasanya dan gizinya sih Pak. Gitu. Terus, pernah satu? Kemudian
ini ya bersama yang teman-teman tadi, yang lukisan apa abstrak. Abstrak ya. Iya ini masih belum mengerti maksudnya apa sih Pak. Tak lihat kayak ada kepala kerbau, ada kayak huruf U, ada kayak mulut di apa namanya diremes gitu. Iya. Gitu sih Pak. Kayak apa? Gak ngerti maksudnya apa gitu. Oke. Gitu. Menarik. Sudah? Atau mau ada yang mau menyampaikan? Yang di Zoom mungkin? Oke, nggak ada? Ya, sebenarnya cukup menarik banget ya tadi yang disampaikan teman-teman terkait dengan sebenarnya saya ingin tahu sih dari teman-teman sendiri. Tadi ternyata setiap manusia itu punya cara pandang masing-masing ya terkait dengan estetis. Oh, yang dimaksud estetis itu bagus ya. Tapi yang ada yang mengatakan bagusnya itu dari ceritanya gitu ya. Bagusnya itu melihat dari latar belakang kemunculan dari karya tersebut gitu. Mungkin di satu sisi Anissa mengatakan bahwa itu kejam banget, tapi di satu sisi mungkin karena tahu ceritanya gitu ya. Apakah terus kemudian tahu ceritanya kemudian menjadi bagus juga? Juga tidak juga gitu loh. Karena setiap setiap orang itu berhak untuk menilai apapun gitu ya. Terus kemudian saya nggak suka bekal yang warna gitu ya nggak apa-apa, nggak masalah. Semua punya sudut pandang dan punya istilahnya adalah alasan ya yang itu bisa disampaikan. Tapi hari ini kan di mata kuliah estetika kan mencoba untuk saya kenapa nggak suka ini gitu. Kalian coba untuk jujur terus kemudian merefleksikan diri. Nah ini adalah salah satu kehebatan dari mata kuliah estetika. Kalau mata kuliah estetika nggak bisa kayak gitu. Oke, nanti kita coba. Jadi sebenarnya banyak ceritanya ya. Kalau sebenarnya ini menurut saya masih estetis ya. Ya meskipun saya sebenarnya suka karya-karya abstrak. Jadi ini adalah salah satu karya abstrak yang pertama kali dibuat di Indonesia. Ya, aliran abstrak. Jadi penciptanya itu saya lupa ya penciptanya itu salah satu dosen ITB. Dia pencipta 3 non. Ya. Namanya ya. Jadi non konteks, non visual, non bentuk. Jadi apa sing pengen kok gambarnya ya wis ya. Jadi nggak mikir nih konsep, nggak mikir nih warna. Jadi non visual ngomongnya bentuk. Sementing apa yang kamu luapkan, apa yang kamu gambar itu menjadi sesuatu yang paling hakiki dari dirimu. Gitu. Ya. Saya lupa namanya ya. Jadi salah satu orang Bandung ya. Jadi dia adalah pelopor seni abstrak di Indonesia. Itu salah satunya. Ya, itu munculnya lukisan ini itu hujat seluruh Indonesia. Karena dia belum ada orang yang bisa memikirkan bahwa lukisan abstrak itu ternyata bisa masuk Indonesia. Namanya saya lupa, dia akademisi juga. Namanya pelukisnya saya agak lupa ya. Jadi konsepnya adalah 3 non ya, non visual, non konsep. Ya. Yang ada di otakmu itu nggak ono, selain urusannya dibuang semua. Awakmu pengen gambar gitu ya silahkan. Kamu punya ekspresi ya. Ekspresi kemurnian tersebut yang selama itu tidak pernah disampaikan oleh para seniman-seniman. Kan sekarang kan kalau kita ngukus, wah konsepku gini, bual kamu itu kayak gitu. Kamu terlalu membual gitu, kayak gitu. Dia kayak gitu. Jadi bentuk apa ya? Bentuk pernyataan. Jadi lukisan ini tuh bentuk pernyataan dia. Ya, ini sampai masuk sejarah seni abstrak di Indonesia ya salah satunya. Lah kalau beliau ini kan nggak ada ya. Jadi ini salah satu seni pop art di dunia, di mana pelukisnya itu Andy Warhol, pernah dengar ya? Ya itu dia memamerkan ini. Terus ini memang optical art, memang membingungkan. Dia memang tujuannya adalah membuat bingung orang. Iya, ilusi optical art ya. Kalau kamu nggak suka ya alhamdulillah nggak masalah sih menurutku. Nah ini tadi ya dari warna, dari bagus ya. Terus ini tadi ada yang suka nggak? Oh belum ada ya. Ini karyanya salah satu seniman street art, jadi Basquiat. Pernah dengar nggak? Ya biasanya kalau teman-teman di IP-nya itu biasanya bajunya itu yang gambar kayak
mahkota ya. Itu IP-nya kan dipakai di mana, di bermacam-macam produk ya. Ini salah satu karyanya. Tapi cuman ini memang karyanya salah satu karya yang tak ternilai. Jadi kemarin pemecah rekor ya, hampir 1 triliun harganya. Ya. Bayangkan misal Ronaldo ya, Ronaldo pas pindah di Nganu dulu kena ditukar karo satu lukisannya dia. Ya, dia meninggal karena overdosis juga, overdosis heroin. Ini temannya Andy Warhol ya. Setelah dia meninggal, setelah Andy Warhol meninggal, dia tambah stres, akhirnya dia juga ikut meninggal juga. Ya, ini ya semua tergantung pengalaman. Oke, nggak masalah kalau teman-teman yang kurang suka, ya jelas ini nggak ada mana ya, nggak tertandingi ya. Ya, ya, menurut saya ini yang terbaik, menurut saya. Karena saya belajar menggambar itu dari Avandi. Ini karyanya Avandi ya. Jadi Avandi motret meloket potret diri Avandi ketika dia sudah tua. Dia bawa cemplong. Cemplong itu kayak apa ya? Semacam pipa gitu ya, untuk nganu dimasukkan terus dia rokokan gitu ya. Menarik. Dia kan botak gitu ya. Terus dia percaya matahari ya, itu ada matahari banyak gitu. Ya, jadi pelopor seni ekspresionisme ya di Indonesia. Oke, jadi guratan-guratannya terus kemudian itu kayak dapat gitu ya. Saya nggak tahu, saya membacanya ini kayak dalam puisi itu masuk ke dalam jiwa gitu loh kalau ketika melihat gambarnya dia itu. Ya. Teknisnya dia itu kayak cat itu diplotot gitu ya. Langsung dari tubenya itu diplotot ke kanvas. Makanya itu sangat menarik juga. Ini UB itu salah satu seniman kayak pop art juga. Yang tadi ya, seni sudah singgung ceritanya di Iwo Jima, terus ini di Vietnam ya. Jadi salah satu pembantaian. Jadi ini beberapa Viet Cong ya. Viet Cong itu beberapa jenderalnya itu dulu bela Amerika. Jadi ini salah satu tokoh Viet Cong yang ada di kota. Terus kemudian jenderal itu nembaki orang yang membela negaranya sendiri. Nah, ini akhirnya melarikan diri ke Amerika yang nembak ini. Jadi dia itu kayak membela Amerika malah. Akhirnya dia dilindungi oleh Amerika sampai namanya ini fotografernya Adam, saya lupa. Bukan Cindy Adams ingat saya. Jadi pada waktu itu pas perang Amerika dia mendapat salah satu Pulitzer Award. Jadi Pulitzer itu foto jurnalistik setara dengan kalau di sains itu kan ada namanya Nobel. Ya, Nobelnya versi jurnalistik itu adalah Pulitzer Award. Ini yang dapat lukisannya ini menarik. Ya. Oke, ya sudah sangat ya luar biasa teman-teman, sudah mulai untuk memanaskan. Jadi mencoba untuk menyampaikan lebih nggak iso menyampaikan apa ya perasaannya, menyampaikan apresiasinya terhadap karya tersebut. Terus saya kenapa nggak harus suka ini dan menyampaikannya. Itu saya rasa nilai yang lebih penting ya daripada cuman kalian diam aja, nggak tahu apa-apa, feeling kalian juga diasah di sini. Oke, sebenarnya selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai sedikit mengenai mungkin di awal aja sih ingin tak sampaikan mengenai mana ya? Ya. Ya. Jadi terkait dengan kedudukan seni sebagai lembaga kebenaran sekaligus indah. Nah, ternyata yang benar itu terkadang indah ya. Fakta-fakta yang ada di foto itu tadi itu kan benar ya, apa adanya ya, faktual gitu. Tapi bisa dikatakan sebagai keindahan ya. Jadi kedudukan estetika atau filsafat keindahan itu bisa menjadi bagian dari keindahan tersendiri, termasuk kebenaran sendiri. Ya, meskipun kadang kebenaran dan keindahan itu dikatakan beda. Kalau kita ngomong benar kan 1 kali 1
1 ya, 2 kali 2 kan 4 ya, tidak bisa diragukan lagi. Cuman kalau di dalam estetika itu bisa aja berubah. 2 kali 2 bisa aja 1. Coba kamu susun objek ada 4, terus kamu susun di depan kalian. 1, 2, 3, 4. Kira-kira yang terlihat berapa? Kalau dari Chandra di depan? 1. Jadi perspektifnya itu sangat luas terkait dengan apa yang dimaksud kebenaran, apa yang dimaksud keindahan, dan sebagainya. Padahal yang kamu lihat itu 4 itu sama-sama indahnya. Ya, berarti kan tergantung dari konteksnya seperti apa sekarang, keindahan, kebenaran itu apa konteksnya. Nah, kita sudah mulai gini ya. Yang pertama itulah memikirkan pentingnya peran seni dan ilmu seni. Jadi beda. Jadi bandingkan antara seni dan ilmu seni. Ya, kalian tadi ditanyain mengenai pemahaman kalian mengenai itu adalah perasaan kalian. Seninya di mana, gitu ya. Beda dengan ketika kita ngomongin ilmu seni, ya. Berarti kalau ngomongin ilmu seni kan berarti kan membahasnya adalah perspektifnya adalah kita tahu warnanya apa, kita menyampaikannya bahwa di situ ada objek apa aja, itu kan ilmu seni. Jadi antara estetika dan ilmu seni itu kan juga masuk estetika, juga masuk apresiasi ya. Kebenaran seni dan masuk ke apresiasi seni itu jadi satu. Jadi memikirkan pentingnya itu ya, peran itu. Terus mulai untuk menanyakan peran seni untuk menyempurnakan segala hal. Apapun yang ada kadang kita setiap hari lewat di situ. Terus kemudian pada bulan-bulan tertentu bunga bermekaran ya. Misal kalau kamu lewat di Sengkaling itu kan dulu banyak pohon apa ya, tabebuya ya. Tabebuya kuning itu kalau pas panas-panasnya dia kembang bagus banget gitu. Itu menancapkan pengalaman gitu ya. Jadi kadang kalau kita nggak pernah belajar seni, nggak pernah belajar mengapresiasi, itu kadang hidup kita kayak cuman hanya yowes gitu aja. Padahal itu menyempurnakan segala hal. Meskipun momennya pada hari itu aja, atau 2 hari, 3 hari, besok sudah kembali lagi ke rutinitas yang seperti awalnya. Gitu ya. Terus yang terakhir adalah menghayati persoalan estetika dalam kehidupan Anda. Ya, kamu bisa nggak berkontribusi ketika kamu belajar estetika? Saya tambah bisa mengapresiasi orang, menghargai orang, bisa nggak kira-kira? Karena estetika itu bagiannya juga etika juga. Ya, jadi minimal ketika kalian tahu bahwa itu penting. Ya, contohnya kayak gini. Ketika kalian nonton SpongeBob, SpongeBob itu sebenarnya mewakili keseluruhan kehidupan kita ya. Kalau nggak salah. Kalau makanya kenapa saya seneng SpongeBob ya, meskipun kalau di acara TV itu diulang-ulang terus itu ya. Kalau dulu lihat di mana? MNC atau apa? GTV ya, GTV. Sampai siapa itu karakternya yang ngomong itu dabernya itu sampai ganti. Ya, sampai ganti 2 kali. Yang awalnya siapa itu yang biasanya ngomongin SpongeBob itu kan kayak saya gitu ya. Apa itu istilahnya? Cempreng gitu ya, cempreng suaranya tinggi. Terus sampai ganti gitu ya. Terus kemudian Patrick ya. Patrick itu mewakili siapa? Terus kemudian orang yang paling logis dan paling sempurna dalam kehidupan gitu ya. Ya, sudah tahu kalian siapa? Pasti ada orang itu. Ada orang yang egois, orang yang selalu pengennya untung sendiri gitu ya. Itu mewakili kehidupan gitu ya. Ya menurutku kalian bisa banyak belajar dari ketika nonton ini. Tapi itu biasanya tidak tersampaikan. Lah, inginnya adalah ketika kita nonton, mengapresiasi, kita ngobrol deh. Kira-kira nanti seperti apa ketika melihat itu. Ya. Ya. Terus ya. Hal yang paling umum ya, ketika kita lihat pola lantai gitu. Ya. Ya apa sih pola lantai yang terjadi sebenarnya ada, gimana sih cara tukang untuk membuatnya, ya. Terus ini ya, karya abstrak. Karya abstrak itu tidak mencoba untuk difahami. Ya. Ya. Karena ini bentuknya adalah foto digital, mungkin kita tidak bisa merasakan. Tapi kalau kamu benar-benar lihat karya abstrak asli, misal karya Marotko atau karyanya tadi, itu benar-benar bisa menggetarkan jiwa kalau langsung. Karena memang tidak dilihat langsung gitu. Makanya kadang kita nyari-nyari maknanya apa. Lah itulah yang dicari di karya abstrak. Maknanya.
multitafsir. Kamu boleh memikirkan apapun di situ. Karena dia namanya abstrak, itu kan abstrak. Apapun yang kamu pikirkan, jiwa kamu yang pikirkan, ya itu. Jangan kamu mencari-cari makna di situ. Mungkin kita nggak bisa nyari makna karena kita nggak tahu senimannya, pesannya apa gitu kan ya. Terus dia terilhami apa, terus sejarahnya kayak gimana gitu. Kalau Marcos misal dia perjuangannya terkait dengan karya suprematisme. Suprematisme itu menolak segala segala yang di luar realisme atau realita yang ada. Makanya dia gambarnya kayak gitu. Padahal dia itu sudah setara dengan profesor. Ya, dia tidak diterima, dia seorang LGBT gitu ya. Terus kemudian dia bisanya cuma lukis, tapi lukisannya itu tidak pernah dihargai gitu ya. Sampai dia akhirnya bunuh diri. Jadi seniman-seniman besar atau kontemporer itu yang itu nasibnya tragis semua. Nah, itu kan perjalanan-perjalanan di luar karya yang menggetarkan jiwa. Tapi sebenarnya ada gini ya. Jadi ada beberapa kategori. Ada orang yang mampu menjadi kreator seni yang sungguh indah, namun tidak mampu menjelaskan karyanya. Jadi ada beberapa. Tidak orang yang mampu menjadi kreator seni yang sungguh indah, tapi mampu menjelaskan karyanya itu ada. Jadi beberapa kriteria seperti itu. Ada orang yang tidak bisa menjadi seniman, namun indah dalam menjelaskan karya. Bahkan karya orang lain pun bisa ditelannya. Ya. Jadi ada beberapa kategori. Ketika kita bertemu dengan orang atau pasti yang masuk dalam estetikawan atau penikmat seni, ya biasanya umum orang yang tidak bisa menjadi seniman. Kayak saya bisa gambar, tapi saya nggak bisa menyebut saya sebagai seorang seniman karena jarang pameran gitu ya. Namun saya bisa menjelaskan karya. Saya bisa karena paham dengan ilmu seni. Saya pengalaman untuk melihat karya di Jogja seringkali gitu ya. Berapa tahun saya hidup di Jogja, berapa tahun saya ikut pameran di Malang dan sebagainya. Saya kuliah sampai S3 dan sebagainya gitu ya. Bahkan orang lain pun bisa ditelannya itu dalam artian bisa meyakinkan gitu. Ya, yang menjadi pertanyaan itu adalah apakah ada kategori-kategori yang nomor 4 ya. Jadi kategori nomor 4 itu wis nggak paham seni, apatis, nggak gelem menghargai. Ya berarti dia belum paham mengenai hakikat seni. Nah, minggu depan kita akan ngomongin hakikat seni. Posisinya ada di mana? Pentingnya seni atau pentingnya estetika itu ada di mana? Apakah beda dengan seperti agama yang menjadi lembaga kebenaran, dogma kalian bersembahyang, sholat dan sebagainya ke gereja itu membentuk spiritual kalian. Lah, letaknya seni di mana? Seni kan juga spiritual juga. Ya, lembaga kebenaran seolah-olah saya nggak mau membenturkan sih, cuman kedudukannya seni itu seperti apa terkait dengan, karena seni itu sebagai satu lembaga kebenaran yang tidak bisa disamakan dengan yang lainnya juga. Lembaga kebenaran itu ada 4, agama, terus kemudian ilmu, diwakili oleh sains, terus kemudian filsafat, yang terakhir itu adalah seni. Ya. Kalau estetika disebut sebagai filsafat keindahan. Jadi dia tolaknya itu adalah kalau Anda membahas mengenai pemikiran yang brutal, radikal, ya, pemikiran yang radikal, terus kemudian menggetarkan, ya, terus kemudian mendekonstruksi pemikiran gitu ya. Terus seni, permasalahannya adalah kalau kita ngomong seni itu menggetarkan jiwa saya enggak, gitu. Jadi kalau kamu tadi melihat karya tersebut jiwanya tidak tergetar, ya ngomong aja ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya nggak suka karya abstrak, nggak apa-apa. Berarti kalian sudah jujur pada diri kalian. Ya, karena minggu depan kita ngomong hakikat. Jadi apa sih yang disebut hakikat? Terus kenapa saya harus punya harus paham mengenai seni, terus kemudian posisinya ada di mana, tujuannya apa, itu di minggu depan. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu dari sini karena materinya sudah habis dan sudah cukup banyak berbincang kita hari ini. Silakan kalau mau ada pertanyaan dari teman-teman Zoom, mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Tadi belum tak catat ya. Ini siapa? Ahmad Saboyan ya? Enggak, berarti yang sudah Chandra ya.
Jarani, Zulkifli tadi sakit ya. Anesta, terus Vincentius ya. Bernardus, Atalia, terus siapa tadi? Cuman Supriyanto sama Yolanda aja. Oke, silakan dari teman-teman Zoom, mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Untuk yang minggu depan materinya saya ambil dari sini ya, pendudukan seni, filsafat, terus kemudian agama. Kita bahas itu sehingga nanti tahu ke posisinya estetika itu pentingnya apa, itu baru tahu nanti. Ya, kalau kita kan ngomongnya biasanya pentingnya sains di sini, pentingnya ilmu di sini, biar kita tercerahkan gitu ya minggu depan. Atau istilahnya Aufklärung gitu. Atau istilahnya renesan. Jadi setelah mata kuliah ini kalian menjadi renesan ya, manusia yang baru. Gitu. Ya, memiliki nilai-nilai baru gitu maksudnya. Ya. Ya, lahir kembali ya. Menjadi Buddha gitu ya. Silakan kalau mau ada pertanyaan, mungkin teman-teman boleh ditanyain. Atau Supriyanto mau nanya lagi? Belum? Belum ya. Tadi yang belum absen siapa? Sudah semua ya? Oh ya, Bernardus. Jadi kelas Bernardus. Terus di April tadi ada nggak? Makanya kalau saya nggak, kalau tidak menjawab, saya anggap nggak masuk loh. Ya. Karena hadir itu menjawab. Minimal kita sikapnya, anulah. Karena dia kan juga nggak menyampaikan posisinya ada di mana gitu. Kalau gitu. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan, monggo ditanyain. Gak ada ya? Ya wes, oke. Kalau mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Wah, sampai jam 9 lebih. Mata kuliah estetika sampai jam 9. Ya, semoga minggu depan lebih menarik, lebih interaktif. Kita coba untuk cari momen di mana kita merefleksikan, nggak tahu mau main, kalian keliling kampus gitu ya, jalan-jalan apa. Semoga kedepannya lebih baik. Oke. Kalau gitu, terima kasih atas kehadiran dari teman-teman, baik di kelas maupun di Zoom. Semoga kita banyak mendapatkan refleksi yang baik ya terkait dengan mata kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tetap saja ya, karena dus ya. Waalaikumsalam. Ya, oke. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.